Halo teman-teman, meja redaksi kembali akan membahas sejumlah isu terkini terkait pencopotan, penangkapan dan penetapan tersangka ex Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayani dan dua wakilnya Lodwig dan Sony Sonjaya. Dan ini akan kita bahas di meja redaksi dan sudah bersama saya Wahyu Setiawati, Wakil Pemimpin Redaksi Investor Daily, dan Fahruri Satori, Senior Editorial Advisor. Mas Fah, apa kabar Mas Fah? Baik, Bawai, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sepertinya 2-3 hari ini kita sibuk Sibuk sekali ya. banget ya. Dunia sangat sibuk. Sibuk sekali ya Betul. kita ya, Mbak Wai. Mungkin teman-teman media lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Saya ke Mbak Wai dulu. Kita langsung saja Mbak Wai. Oke. Dari redaksi kita, bagaimana melihat penangkapan? Ini kita mulai dari penangkapan ya, penangkapan langsung dicopot, kemudian pencopotan dulu sebenarnya, pencopotan, penangkapan, kemudian langsung ditahan, langsung ditetapkan sebagai tersangka gitu. Bagaimana redaksi kita melihat ini, Mbak Wai? Kalau dilihat dari kronologis di hari itu ya, itu kan memang cukup apa nih, ada apa nih gitu. Karena beliau baru pulang haji. Paginya masih bersama Pak Presiden meninjau kunjungan. Terus kemudian tiba-tiba sore jelang malam kita mendengarnya malam karena konvers oleh Mensesnek itu malam. Dicopot. Terus kemudian besok paginya Kejagung sudah langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan segala macam gitu ya. Jadi semuanya tek gitu. Secara kronologis memang semuanya tiba-tiba kayak orang melihatnya kenapa nih, ada apa nih, cepet banget. Tapi kalau kita lihat secara misalnya kita bicara program, kalau memang kemudian dilakukan tindakan yang setegas itu, berarti memang ada sesuatu, pasti jelas gitu. Terlepas kita sekarang jadinya kita sampai sekarang masih menunggu detail dari pemeriksaan, progresnya, termasuk juga kita kan belum dapat angka sebenarnya ini kemudian kasus yang diduga terjadi dan kerugiannya berapa, ini kan kita masih menunggu. Biarpun sudah ada yang di-spill ya, hampir 1 M per hari katanya betul. dari Kejagungnya, tapi detailnya belum ya Mbak ya? Detailnya belum, kita masih menunggu sebenarnya kemudian kasusnya apa. Jadi kalau saya melihatnya ada 2 hal yang terlihat, bahwa satu berarti memang ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan ini sangat serius. Yang kedua, ini lebih kepada celetukan-celetukan yang muncul di kalangan akar rumput lah, di sosmed. Jangan senaif itu gitu. Oke, mungkin memang ada kasus, tapi mungkin ada cerita juga di baliknya yang tidak sampai ke masyarakat. Itu hal-hal yang mungkin bisa menjadi sedang beredar saat ini. Tetapi memang ya berarti something's happen. Dan dari awal kan MBG yang dipegang oleh BGN, Badan Gizi Nasional ini kan memang salah satu program prioritas Presiden yang dari awal hadir itu sudah menyita perhatian publik dengan berbagai point of view ya. Tadi sebelum kita mulai, Bang Fa, kita juga sudah ngobrol dikit gitu, pemanasan, bahwa kita harus mengakui bahwa ini program yang tujuannya sangat bagus. Karena kalau kita melihat negara-negara yang lain, sebenarnya program yang sama itu sudah dilakukan, dan terlihat misalnya di Korea dulu tinggi badan rata-rata penduduknya berapa, sekarang sudah tinggi-tinggi semua tuh, jadi idol apa segala macam gitu. Tetapi kemudian dalam kondisi ekonomi yang saat ini, indis ekonomi dengan banyaknya tantangan segala macam, kemudian mulai banyak, apakah memang kita sudah harus langsung full force melakukan ini, implementasinya. Kemudian juga dengan tujuan yang sangat bagus ini, implementasinya seperti apa di lapangan. Itu yang kemudian kita harus kawal. Kalau kita lihat kan beberapa waktu terakhir muncul anggaran pembelian sepeda motor anggaran pembelian kaos kaki lah misalnya. Yang dianggap tidak tepat ya. Betul. Kita kembalilah fokusnya itu, ini apa sebenarnya program ini, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kemudian implementasinya ini dengan yang tujuan yang bagus, ada kemudian hal-hal yang justru menjadi dampak yang kurang bagus. Misalnya didirikan SPPG,
Terus kemudian SPPG ini fungsinya sebagai apa, mengambil dari mana, jangan sampai terus kemudian ada kelompok tertentu yang oke, ini berarti kesempatan aku ladang untuk kemudian berbisnis. Sementara kita kan dari awal berharap UMKM-nya tolong diberdayakan, UMKM yang sudah ada, bukan kemudian menjadi ide orang-orang yang sudah menjadi bisnismen misalnya untuk ini ladang bisnis aku baru, kemudian bikin perusahaan baru, mensuplai apa. Rantai pasok gitu. di bawah itu harusnya jalan gitu ya. Betul. Ya, sesuai itu ya. Mungkin itu dulu kali ya, nanti panjang. Iya, Mas Fah, tadi Mbak Wayu sudah menjelaskan sebenarnya. Saya penasaran sebenarnya, ini kan orang dekat, ya bisa dikatakan orang dekat presiden lah ya, ditunjuk langsung dulu. Kita tahu betul lah, Dadan ada di samping presiden sejak dulu. Terus setelah belakangnya kan dikasih bintang juga gitu. Betul. Momentum apa yang sebenarnya, sinyal apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan presiden dengan penangkapan Dadan ini? Bahkan ditetapkan langsung sebagai tersangka loh, Mas Fah. Padahal siangnya barengan ya, sudah Iya, di SMP 11 itu kan bareng dulu gitu. Oke, baik. Tadi Mbak Wahyu sudah menjelaskan ada dua. Saya juga nggak mau ketinggalan. Ada dua juga. Ini bukan karena nomor 2 ya? Bukan ya? Ini benar-benar angle-nya memang ada dua. Ada dua hikmah yang menurut saya bisa dipetik dari kasus hukum yang menimpa mantan petinggi BGN ini ya kan. Pertama adalah ini sebagai momentum bagi BGN untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program pemerintah yang sudah berjalan mungkin hampir 1,5 tahun ya, lebih ya 1 tahun. Artinya itu MBG adalah program, bisa dibilang program flagship negara ya saat ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan Pak Presiden selalu menyampaikan soal MBG. Terakhir di acara Hari Buruh misalnya, itu disampaikan juga gitu ya. Artinya memang ini menjadi program prioritas. Tapi kemudian banyak pihak yang media termasuk yang menyoroti soal implementasinya. Dari tujuan awal sangat mulia menurut saya, membantu orang tidak mampu mengatasi stunting dan segala macam. Tapi kemudian pada implementasinya kan kemudian tidak tidak sesuai harapan. Misalnya evaluasi bisa terhadap tadi disebutkan refocusing. Refocusing itu bisa dua, refocusing terhadap usia, rentang usia. Penerima manfaat, Penerima manfaat. Refocusing juga terhadap apakah semua wilayah Indonesia atau daerah-daerah tertentu yang memang menjadi prioritas. Nah sekarang kan dari penerima manfaat itu sekitar 61 juta lebih, ya kan, seluruh Indonesia. Tetapi kan kalau dikembalikan kepada fungsi awalnya untuk mencegah stunting supaya SDM Indonesia itu lebih bagus di masa yang akan datang. Tapi harusnya pemberian MBG ini kepada umur-umur yang memang masa-masanya masa pertumbuhan. Misalnya mulai dari mengandung, melahirkan, dan sampai fase pertumbuhan itu selesai. Yang sekarang kan enggak, ya kan? Artinya setelah masa pertumbuhan selesai pun sudah dikasih. Kalau misalnya di masa itu sudah stunting, tidak serta-merta juga kemudian menjadi tidak stunting kan? Artinya harusnya di masa-masa itulah yang menjadi perhatian. Terus yang kedua, mungkin tadi soal refocusing wilayah. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memang harus dimaksimalkan pemberian MBG-nya karena banyak secara statistik misalnya jumlah yang mengalami stunting, anak yang mengalami stunting itu jauh lebih banyak misalnya. Iya, di daerah mana gitu ya. Betul. Nah, tapi harusnya difokuskan ke situ dulu. Betul. Gitu. Yang kedua, tadi soal refocusing soal ini ya, penerima manfaat. Bisa juga evaluasi terhadap jumlah SPPG. Apakah harus sebanyak itu? Dengan refocusing itu, maka jumlah SPPG itu akan otomatis akan berkurang. Ya kan? Apakah misalnya penyedia makanan itu harus selalu SPPG? Bisa jadi tadi sudah disebutkan UKM atau misalnya kantin sekolah. Itu kan sudah disinggung sebenarnya kemarin ya sama Bu Nanik ya. Betul. Gitu, Nah itu menurut saya akan lebih bermanfaat ya. Artinya uang dikeluarkan besar-besaran tapi kemudian tepat sasaran akan lebih bagus lagi. Itu tadi soal momentum soal perbaikan. Yang kedua, menurut saya ini adalah momentum tentang penegakan hukum. Tadi disebutkan bahwa
Pak Dadan itu Hindayana itu kan orang dekatnya Pak Prabowo. Tetapi Kalau mencuri kena juga. nah, Iya. betul, dalam artian bahwa harusnya ini bisa menjadi momentum terutama dalam pemberantasan korupsi. Kalau kita sekarang boleh dibilang hampir setiap hari ada berita korupsi. Ya. Artinya sudah merajalela ini korupsi. Nah, dengan momentum kemarin mestinya ya itu menjadi perhatian bahwa orang dekat pun kalau memang bersalah ya harus menjalani proses hukum. Alarm juga bagi menteri-menteri lain ya. Betul. Nah, masalahnya memang boleh dibilang bahwa sekarang hukuman bagi koruptor boleh dibilang tidak membuat orang takut. Efek jerahnya. Efek jerah itu nggak ada. Coba dihukum katakanlah 10 tahun, tapi kemudian paling berapa tahun udah selesai. Hartanya hasil korupsi masih ada. Itu bisa. Itu kan membuat orang. Tapi kalau misalnya kemudian tadi pemberantasan korupsi dengan hukuman yang membuat orang jerah, mungkin ya korupsi di Indonesia bisa menjadi berkurang. Kalau beliau sekarang pemberantasan korupsi sejak adanya lembaga khusus nih, dibentuk lembaga khusus KPK pemberantas korupsi. Ada juga kejaksaan juga. Tapi kan secara jumlah orang korupsi, pejabat-pejabat korupsi tidak berkurang juga. Iya. Bahwa tadi sudah disorot soal SPPG sebenarnya. Kemarin kan Bu Nanik sebenarnya konvers ya mengenai SPPG ini juga gitu. Evaluasi yang akan segera dilakukan pasca ditunjuk menggantikan Dadan gitu. Termasuk anggaran mungkin sudah sebelumnya gitu. Moratorium SPPG kita hentikan dulu gitu. Kemudian tadi penerimaan manfaat. Jadi sebenarnya evaluasi ini sudah cukupkah gitu? Atau tadi juga penting sebenarnya rantai pasok itu benar-benar dipastikan gitu. Karena KPK kan sebelumnya menyebutkan 5% sebenarnya peredaran rantai pasok UMKM SPPG itu di daerah itu tidak sampai 5% loh. Nah, secara rencana bagus. Implementasinya seperti apa? Saat ini per hari Jumat tanggal 5 Juni jam 10 di websitenya Badan Gizi Nasional itu total SPPG itu ada, sebentar saya nyontek dikit, 30.231 Banyak. SPPG, 30.000 lebih. Kalau misalnya kita bedah per provinsi aja, DKI Jakarta, tadi sempat cek berdasarkan provinsi, Jakarta itu ada 680 SPPG. 680 SPPG, itu betul. di Jakarta. Di Jakarta DKI aja. Jakarta ya. Oke, kalau kita bandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Jakarta, tingkat SD, SMP dan SMA untuk tahun ajaran 2025-2026 ada 4.698 totalnya. Ada 2.700-an SD, 1.300-an SMP, 635 untuk SMA. Kalau kita pukul rata misalnya rata-rata berarti satu SPPG itu melayani 6,9 sekolah. Nah, ini di Jakarta ya, kita ngomong di Jakarta ya. Kalau misalnya perbandingan kedua Jawa Tengah, Jawa Tengah jumlah SPPG-nya lebih banyak lagi, 4.637. Ini berdasarkan website Badan Gizi Nasional ya. BGN ya. Sementara jumlah sekolahnya di Jawa Tengah itu ada 28.284. Itu kita bicara sekolah negeri dan swasta. Jadi mungkin kemudian kalau dipukul rata berarti satu SPPG itu melayani 6 sekolah. Sebenarnya mungkin kemudian jatuhnya adalah kuncinya itu tadi antara sekolah negeri dan swasta tahap pertama itu yang mana yang prioritas dulu gitu. Oke, kita paham bahwa kita pengennya mengejar kesetaraan bahwa semua pelajar kita semuanya dapat, tapi kemudian saya rasa dengan adanya pertimbangan bahwa misalnya sekolah yang dianggap mampu ya, kalau kita awam melihatnya sekolah swasta itu kan pasti mampu karena pasti kan biayanya dia lebih mahal gitu kan. Mungkin nanti tahap kesekian. Mungkin itu yang harus benar-benar dilihat dulu, karena kalau kita lihat di implementasi di lapangan pun kemarin sempat dengar banyak soal guru-guru di sekolah merasa kita sudah menjadi guru menyiapkan bahan ajar segala macam bertanggung jawab juga untuk mengurus MBG. Betul, mendistribusikan, karena ternyata yang mengantarkan mereka nggak mau karena mereka juga tugasnya hanya mengantarkan. Jadi kayak
ini sebenarnya program yang bagus tujuannya, tetapi kemudian eksekusinya kayak kok jadi susah banget gitu. Sementara kalau misalnya dengan skema yang tadi misalnya memanfaatkan kantin sekolah, kan sudah ada kantin sekolah. Iya, Jadi dan sudah ada misalnya si ibu kantinnya juga gitu. Iya. Itu mungkin kita bicara sangat sangat minor Teknis lah ya. iya. Teknis yang Teknis sangat banget lah, betul, iya. sangat minor. Tetapi itu dia hal yang seharusnya bisa sederhana, jangan kemudian dengan mungkin bahasa oke, kita standarisasi, tapi kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang kok jadi ribet gitu. Dan kok jadi ini menjadi misalnya kita tahulah ada orang-orang yang punya SPBG sampai sekian puluh. Bahkan Kejagung bilang Dadan juga terafiliasi itu gitu. Betul. Dia Dan mendirikan SPPG juga iya. gitu. Kejagung udah menyatakan salah satu itu tersangkanya gitu. juga Iya. katanya anaknya ada punya Anaknya sekian punya, iya, puluh, benar. Itu tadi Iya. sempat anaknya disebutkan punya- sehari berapa setorannya? Hampir 1M. 1M. Kejagung bilang hampir 1M. Ya ironi juga ya. Jadi Betul. maksudnya kalau kemudian petinggi BGN, betul ya, Badan Gizi Nasional Iya. juga punya SPPG, itu kan sama dengan dia regulator, dia pemain juga gitu kan. Iya. Di sepak bola dia jadi pemain, Pelatih juga. dia juga jadi wasit, itu kan jadi aneh gitu kan. Artinya itu ada penyimpangan-penyimpangan. Kita berharap sih setelah kasus ini dibongkar ya, artinya kasus Pak Dadan dan dua wakilnya itu diproses secara hukum, ada perbaikan yang signifikan. Betul. Sehingga tadi tujuan utama yang mulia, saya sebut mulia, Iya. karena membantu masyarakat miskin, ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Apalagi pemerintah serius dengan menganggarkan uang yang begitu besar sampai dulu 335 triliun ya, kemudian Sekarang direvisi jadi 268 triliun. Satu hal mungkin sesuatu yang tadinya kita bilang tadi misalnya teknis dan minor, tapi kalau ini tidak dibenerin dan tidak diawasin benar-benar, ini yang kemudian akan menjadi duri. Misalnya kita banyak dengar cerita, walaupun memang kita perlu Verifikasi. klarifikasi dan konfirmasi. Misalnya ada UMKM penjual roti, tukang bikin roti, Iya, diminta aku mau pesen dong buat SPPG A gitu. Iya. Harganya 3.000 nggak bisa, boleh nggak? Karena ambil banyak, jadi harganya 1.500, tapi tolong di nota tetap 3.000. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat kecil, Iya. tetapi kalau itu terjadi di 30.000 sekian, misalnya 50%-nya aja berarti sudah berapa? Padahal gitu ya, tujuannya kemudian. memperbaiki gizi. betul. Betul, betul. Tapi kemudian dibikin murah aja, misalnya pakai susu curah, tepung curah, ya gimana mau bergizi? Iya, makanya sebenarnya kan saya ingat bahwa kita sebenarnya punya data survei status gizi Indonesia sebenarnya dari Kemenkes itu kan, kalau tidak salah di 2014 terakhir itu memang angkanya 19, sekian persen gitu gizi buruk kita gitu. Bahkan itulah sebenarnya yang menjadi pijakannya Prabowo bahwa status gizi buruk kita itu tinggi, makanya saya bikin ini gitu. Harusnya MBG ini based on data itu gitu ya Mas Pak Iya, ya. betul. Daerah-daerah mana yang memiliki gizi buruk tinggi ya difokuskan di situ gitu. Bahkan tadi hampir 6.000 ya Mbak ya, di Jakarta masyarakat urban loh gitu. 600 sekian SPPG gitu. Iya. Kita bahkan tetapi kemarin Nanik juga sudah ngomongin soal 3T juga gitu. Daerah terluar difokuskan gitu. Kemudian daerah-daerah lain gitu. Ini menjadi harapan baru ya Mas Pak ya. Semoga sih ya. Jadi artinya setelah ada kasus tadi ya kan saya bilang ini sebagai momentum untuk lebih baik lagi sehingga uang yang begitu besar tadi digelontorkan untuk program ini itu benar-benar tepat sasaran. Ya kan? Jangan sampai hanya sekedar program, duitnya tetap keluar tapi tujuannya tidak tercapai, kan sayang ya. Apalagi uang ini Uang rakyat. Uang rakyat. uang yang sebenarnya diambil dari uang rakyat kan. Apalagi situasi ekonomi kita sedang seperti ini. Betul. Saya ingin kita bahas ini, Mbak Wahid sama Mas Pak, kepercayaan publik sebenarnya. Karena ini kan program janji politik, program strategis, kebijakan strategis lah. Kita lihat anggaran 2026 juga terbesar kan BGN kalau tidak salah di anggaran APBN-nya. Oh, terbesar ya, itu oke. BGN gitu. Iya. Jadi maksud saya bagaimana tingkat kepercayaan, meskipun kemarin poltreking sudah merilis gitu angkanya gitu, tapi kan itu sebelum kejadian ini gitu. Iya. Tapi saya ingin kita melihat bagaimana dampak dari kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan penetapan tersangka dari Dadan ini, Mbak Wai.
Mungkin karena saya lebih sering nguplek soal ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara kepercayaan ini memang menjadi satu hal yang sudah menjadi sorotan dari teman-teman redaksi khususnya di Desk Ekonomi karena lagi-lagi indeks ekonomi kalau kata Gen Z gitu. Indeks ekonomi ini kita jadi kayak data fundamental ekonomi kita bagus, bener. Kalau Itu data benar ya? itu benar, Itu benar, datanya oke, angka-angkanya bagus. Tapi kenapa rupiah anjlok terus? Oke. Kenapa IHSG di pasar modal juga kita trennya koreksi dan itu paling dalam di dunia gitu. Bahkan di Asia Tenggara tuh Indonesia IHSG sudah turun year to date sejak awal tahun itu udah 31% gitu. Itu angka yang luar biasa loh. Kita sempat 9.000. Jadi ada sesuatu. Kalau misalnya Mas Iqbal tadi bilangnya kepercayaan publik, ya ini tercermin juga di kepercayaan pasar dan kepercayaan investor gitu. Mungkin bukan masalah aku nggak percaya, tapi lebih kepada orang tuh jadinya was-was, khawatir, hati-hati. Dan ada kaitannya juga dengan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kondisi fiskal Indonesia ini kan kita tahu penerimaan negara juga nggak bisa dibilang smooth karena penarikan pajak kita tahu banyak usaha, banyak orang yang juga lagi struggle. Sementara kebutuhan belanja kita kan sangat besar. Salah satunya tadi buat MBG misalnya di tahun ini aja 280 triliun lebih gitu kan, 260 triliun lebih dari tadinya 300 triliun lebih bahkan gitu. Jadi memang memilah dan mengatur prioritas yang memang benar-benar tepat sasaran ini menjadi hal yang sangat urgent. Kuncinya ada di situ. Jangan hanya fundamental ekonomi Indonesia bagus, oke, bagus angkanya gitu. Tetapi kemudian orang juga investor, pelaku pasar, pelaku ekonomi akan melihat kebijakan jangka panjangnya seperti apa, sustainability dari kebijakan-kebijakannya ini akan seperti apa. Gitu. Jangan hanya kemudian tadi Bang Fa bilang uangnya gede nih jor-joran digelontorin, itu uang masyarakat diambil dari pajak. Tapi kemudian ketika hanya ada beberapa gelintir orang yang kemudian memanfaatkan proyek program prioritas ini untuk kepentingannya mereka gitu kan, ya ini uang rakyat tuh harusnya buat memang kesejahteraan rakyat. Jangan kemudian mengambil ini menjadi momen untuk berbisnis gitu. Mas Pa, gimana kalau redaksi kita juga melihat kepercayaan publik ini ya, karena ini kan presiden sebagai presiden juga dia sebagai aktor politik juga gitu. Tentu dia harus berinvestasi ke depan sejauh mana dia bisa meraup menjaga kepercayaan publik ini. Bahkan ini program prioritasnya, janji politiknya gitu. Bagaimana presiden harus bersikap? Apakah ini memang sudah sikap yang bagus untuk menjaga kepercayaan publik itu? Atau bagaimana ke depan ini? Karena ini kan diukurkan Mas Pa ya. Gizi, maksudnya kita jalan 5 tahun MBG, dampaknya apa sih gitu? Benar gak? Betul. Jadi Stunting berkurang atau ya dampaknya apalah gitu? Nah, soal tadi kepercayaan publik, yang utama menurut saya adalah konsistensi pemerintah. Ketika konsistensi, jangan hanya rame-rame kemudian setelah itu hilang. Artinya apa? Kasus di di BGN kemarin itu harusnya bisa konsisten untuk artinya pemerintah melakukan pengawasan, tindakan hukum terhadap program-program yang lain jika menyimpang. Tapi kalau hanya berhenti di sini karena memang sekarang program MBG ini menjadi banyak perhatian banyak orang ya di setiap hari ada aja cerita tentang MBG ya. Baru kemudian pemerintah bertindak, tapi di program lain kemudian tidak konsisten ya. Masyarakat tentu akan melihat kok tidak konsisten ya, hanya itu aja. Yang ini masyarakat sudah memberikan masukan ya kan bahwa ada masalah tapi kemudian tidak ditindak oleh pemerintah ya. Bisa jadi itu kemudian melunturkan kembali kepercayaan masyarakat. Iya sebenarnya isu MBG ini sudah ini ya Mbak ya muncul sejak awal sebenarnya kan sudah ada protes-protes ya gitu. Artinya sudah bermasalah tuh gimana sih? Jadi mungkin ibaratnya gini aja deh, kalau misal kita di level Pak RT aja bikin kebijakan, nggak mungkin satu RT itu semuanya puas. Jadi di satu sisi begitu, semua kebijakan itu pasti akan ada pro dan kontra.
tetapi yang akan kemudian juga dilihat adalah eksekusinya di bawah nih, implementasinya seperti apa. Kan sebenarnya begitu. Tadi sudah dibilang bahwa momen ini Bang Fah menegaskan ini jadi momentum pembenahan tata kelola. Ayo tata kelolanya dibenerin, jangan hanya sekedar rencana dan kalimat-kalimat yang memang benar bahwa itu benar dibenerin, misalnya prioritasnya, terus kemudian juga moratorium agar dilihat lagi SPPG-nya ini di sini memang dibutuhkan atau enggak atau seperti apa misalnya. Tapi memang sampai eksekusinya, sampai implementasinya harus benar-benar dikawal. Oh, itu yang paling penting ya Mbak ya. Betul, jangan hanya berhenti pada misalnya si A, si B, si C ternyata tidak mampu memimpin dan mengeksekusi program ini karena punya motif atau punya kepentingan sendiri, kemudian digantikan. Jangan hanya terlepas pada seremoni penggantian orang saja. Oke, apalagi orang lama katanya. Ya, betul. Iya nggak Mas Pak? Apalagi orang lama gitu. Betul. Ini ditagih implementasi tadi ya Mbak ya? Ya, implementasinya harus benar-benar dikawal. Jadi nggak hanya cuman sekedar janji atau rencana untuk kita akan melakukan pembenahan tata kelola agar ini makin efektif. Iya, kita pengennya seperti itu. Tapi ayo kita tunggu pembuktiannya. Iya. Itu sih. Itu, Mas Pak, saran kepada yang baru nih, Bu Nanik. Ya. Iya. Meskipun tadi sudah disebutkan dari Mbak Wai bahwa implementasi itu penting sebenarnya, jangan hanya janji-janji saja gitu, apalagi tanda kutip orang lama juga ini gitu. Betul ya. Kemarin kan Ketua BGN yang baru, Bu Nanik SD yang itu kan sudah menyampaikan kan beberapa evaluasi tadi. Saya kira apa yang sudah disampaikan kepada publik menurut saya bagus ya, dalam arti ada refocusing dan segala macam ya. Artinya akan ada upaya untuk memperbaharui tata kelola pelaksanaan MBG. Saya kira kalau itu konsisten, menurut saya hasilnya akan lebih maksimal dibanding kalau yang sekarang ini berjalan. Artinya apa? Jangan sampai bagus di rencana tapi implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara umum. Jangan salah, ini adalah program flagshipnya Pak Prabowo. Iya, kita tahu Presiden Prabowo Subianto juga pasca penetapan tersangka Dadan itu kan di hari setelahnya dia juga dengan tegas ya, waktu ngumpulin konsolidasi semua koordinasi semua itu yang bawa ya, dengan tegas ada Jaksa Agung, KPK, kemudian ada juga penegak hukum lainnya, dengan tegas menyatakan saya kasih berapapun gitu untuk jangan ada yang menyelewengkan uang rakyat gitu. Sebenarnya itu respon yang baik itu memberikan harapan penuh bagi kita. Tapi itu ya tadi yang kita catat ya, pengawasan yang bawa ya, pengawasan, implementasi. Ini kalau tetap kita kawal terus karena publik rasanya memang masih butuh ya, harusnya ya. Menurut saya satu lagi, jadi para pimpinan BGN ini tidak boleh bermain juga sebagai tadi kan sebagai regulator. Iya, itu penting ya. Jangan suka mendirikan SPPG mitra-mitra gitu loh. Dia harus benar-benar menjadi regulator aja, tidak sebagai pemain. Selama kalau dia kemudian tergoda untuk tadi membuat SPPG atau apa ya, yang lainnya itu ya akan jadi tidak netral lagi gitu. Satu hal bahwa ketika sudah menjadi lembaga negara, badan negara, kembali lagi tugasnya tuh apa sih? Ini tugas dari lembaga ini tuh apa gitu. Lagi-lagi jangan sampai program yang misalnya tujuannya bagus jadi proyek bancaan orang tertentu, kelompok tertentu. Kembali lagi ke jatuhnya seberapa, kita susah ya kalau bicara seberapa putih hatinya, itu kan agak susah ya kalau sekarang ya. Tapi kembali dulu ini gitu. Publik bertanya nih bahwa sebenarnya tadi poinnya sebenarnya yang tadi Mas Pa juga sampaikan ya, ini orang lama juga gitu. Kita tagih janjinya Bu Nanik ya, bagaimana karena dia sudah jadi pimpinan gitu. Seberapa putih hatinya, tidak tergoda, hampir tulus hatinya ya. Karena peredaran uangnya nggak main-main kan Mbak Wai. Jadi tidak tergoda untuk membuat atau ikut dalam SPPG lah. Itu kan. Karena kan memang kalau kita sekarang lihat untuk satu SPPG itu lumayan besar loh. Insentifnya 6 juta per hari.
Bawah Ide itu. Tapi kemudian insentifnya. untuk membuatnya juga modalnya cukup gede. Iya. Cukup lumayan, bisa 900 sampai 1 M lah ya Iya, gitu. iya, Dan iya. hanya orang-orang tertentu yang memang mampu membuat SPBG dengan biaya yang cukup besar. Iya. Dengan tadi apa namanya, tapi imbal baliknya kan konsisten ya. Iya. Karena anggarannya udah ada gitu. Iya. Ya, Satu berarti satu karena satu hal lagi tadi dengan uang insentif yang sampai 6 juta per Iya, per hari. di satu sisi ada beberapa omongan dari mereka yang punya SPPG bahwa misalnya punya sekian puluh SPPG, tidak semuanya ini sudah menerima bayaran. Jadi kemudian oke, ayo ketika misalnya dibenerin, ya dibenerin lagi. Jadi memang semua yang sudah beroperasi mendapatkan misalnya apa yang dilakukan kewajibannya, apa yang kemudian juga harus diterima harus oleh diterima. mereka misalnya. Iya. Oke, Mbak Wai, Mas Pah, ini sudah banyak sekali kita berikan masukan. Semoga Bu Nanik SD yang mendengar ini bahwa tidak hanya Dan evaluasi timnya. dan timnya, Ini dan bukan timnya. kerja satu orang gitu. Iya, dan timnya di BGN tidak hanya janji, evaluasi dan segala macam, pengawasan implementasi tadi perlu, kemudian jangan tergoda, harus tulus hatinya, jangan tergoda ikut apalagi jual beli mitra dari SPPG itu sendiri, kemudian tadi Jangan beli kaos kaki jangan tiba-tiba beli kaos sekian miliar. kaki, pengadaan itu sudah disebutkan Pengadaan yang Kejagung tidak ada sebelumnya. implementasi, tidak ada Benar, hubungannya iya, gitu ya. Kejagung sudah menyatakan itu gitu, modusnya pengadaan, kaos kaki, motor listrik dan segala macam gitu. Fokus saja ke gizi gitu. Ya. Gizi kalau dia fokus, penerimaan manfaatnya juga jelas, daerah mana yang stuntingnya tinggi, kemudian dialihkan ke sana, anggarannya juga mungkin ditambah, gizinya bisa dinaikkan, itu kan semuanya sebenarnya bisa dilakukan gitu. Tinggal mau apa tidak Ya. pimpinan BGN dan pemerintah ke sana gitu. Terima kasih Mbak Wai. Thank you. Terima kasih Mas Pah. Kita Sama-sama. sambung lagi Ya. isu-isu lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton Meja dan Redaksi. Sampai jumpa.